warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Abdul Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Arwani, Abdul Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Arwani selaku pengasuh pondok Tahfidz Nurul Quran Pusat Kudus. Yang kami hormati Bapak Direktur Pondok Tahfidz Nurul Quran Boarding School Satu Pati, Bapak Haji Ibrahim Wagiman, serta Ustaz Asad dan Asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah Bapak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, narasumber pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan membersamai kita dalam beberapa waktu ke depan. Sebelum materi dimulai, saya selaku moderator akan memperkenalkan atau membacakan profil singkat beliau. Barangkali ada para audien yang belum mengenal atau mengetahui beliau, meskipun beliau ini sudah tidak asing lagi di kalangan yang Quran. Nama lengkap beliau yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LC.MA. Beliau lahir di Kudus pada tanggal 17 September 1980. Alamat beliau di Jalan Kiai Haji Muhammad Arwani nomor 24, Kelurahan Kajiksan, Kudus. Dan beliau ini merupakan salah satu menantu dari Abah Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Arwani. Saat ini beliau menjabat sebagai pimpinan Pondok Tahfidz yang Nurul Quran Menawan, Kudus. Jenjang pendidikan beliau dimulai dari MI Islam Salafiyah Kudus. Setelah beliau lulus dari MI, beliau melanjutkan di MTS TBS Kudus, dan selanjutnya beliau melanjutkan di MAK TBS Kudus. Setelah lulus dari sekolah, beliau melanjutkan S1-nya di FIC cabang Damaskus, Syria. Beliau mengambil jurusan Islamic Studies and Arabic Language. Setelah itu beliau melanjutkan S2-nya di FIC Tripoli, Libya. Beliau mengambil jurusan Arabic Language and its Literatures. Selanjutnya beliau melanjutkan S3-nya di Selçuk University Konya, Turki. Dan beliau juga mengambil jurusan sama seperti di S2, yaitu Arabic Language and its Literatures. Untuk beliau ini sangat aktif dalam berorganisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Departemen Agama Persatuan Pelajar Indonesia Syria. Beliau juga pernah menjadi Dewan Pembina Persatuan Pelajar Indonesia Syria. Bahkan beliau juga pernah menjadi Rois Syuriah, pengurus cabang istimewa NU di Syria, di Libya, dan di Turki. Dan kesibukan beliau saat ini mengajar di Madrasah TBS Kudus, terus menjadi pimpinan Pondok Tahfidz yang Nurul Quran Menawan, Kudus, menjadi dosen di UMK Universitas Mulia Kudus, Jawa Tengah, dan Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Ma'had Ali TBS Kudus dan Ketua Lajnah Muraqabah yang BUA Pusat. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kalau pengen lebih tahu lebih dalam nanti bisa tanya beliau. Untuk acara pada pagi hari ini akan kami bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama yaitu penyampaian materi dan nanti dilanjutkan sesi kedua tanya jawab. Maka dari itu sebelum
Sebelum dimulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kita semua mendapatkan barokah mencari ilmu. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati Al-Fatihah. Baik, selanjutnya mari kita simak dengan seksama paparan materi yang pada pagi hari ini dengan tema membangun sinergitas pondok dan sekolah di lembaga Pondok Tahfidz, best practice pondok tahfidz yang berhubungan Nawang. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Kawan-kawan yang saat ini hadir, harapannya tidak hanya hadir jasadiyah, tapi jasadiyah wa ruhiyah wa fikriyah. Bukan hanya jasadnya yang di sini, tapi keseluruhan, baik secara pikiran, rohani, semuanya ada di sini. Kita ingin gini, tapi pikiran melayang ke sana. Kita ingin gini, tapi main HP, berselancar di dunia maya. Kalau lagi di dalam boleh main HP kan? Tidak boleh ya. Alhamdulillah. Jadi sementara kita fokus ketemu, dan semoga walaupun sebentar pertemuan kita ada manfaatnya, ada barokahnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, semoga wabah yang melanda dunia termasuk yang mulai masuk ke negara kita, yaitu adanya virus corona, bisa teratasi dan kita terhindar dari wabah ini, sehingga kita bisa berkhidmah, berjuang bersama, berjuang menyebarkan Al-Quran di bawah panji-panji dan sanad Romo Ki Haji Muhammad Arwani. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini nanti saya tolong dibantu. Kalau nanti saya minta untuk ikut aktif, bisa aktif ya, baik yang putra maupun yang putri. Materi saya tidak banyak karena hanya bercerita tentang menawan. Saya tidak memberikan sebuah makalah yang panjang lebar. Saya hanya memberi panitia sebuah foto yang terpampang di depan. Semua fokus ke foto. Jangan ke saya ke foto ya. Saya dan foto. Kelihatan yang dari belakang. Pohon yang agak terhalang oleh tiang bisa agak geser. Saya ingin partisipasi hadirin saat ini dan hadirat. Apa yang muncul di benakmu, yang terlintas, tidak perlu pemikiran yang dalam, pokoknya apa yang terlintas di benakmu saat melihat gambar ini. Mohon angkat tangan dan menjawab, bebas, silakan. Monggo, angkat tangan. Ya, berdiri mas. Dari mana? Dari Salatiga. Nama? Oke, panggilannya? Salim. Silakan Mas Salim dari Salatiga. Bukan Salapan ya, Salatiga. Oke. Apa yang terlintas? Dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Terima kasih. Lanjut. Ayo, ya, berdiri. Mas siapa? Mas Rifki dari
Kudus, silakan. Apa yang terlintas di benakmu? Upacara bendera. Upacara bendera. Oke, ada pendidikan, ada upacara bendera. Oke. Ketok benderanya ya. Ayo lagi. Iya, silakan berdiri. Nama Ezekiel Fiansyah. Nah, Dari Kudus. Kudus, silakan. Apa yang terlintas di benakmu? Kerapian dan keindahan. Kerapian dan keindahan. Oke, ada pendidikan, ada upacara, ada kerapian dan keindahan. Lagi? Iya, berdiri. Nama? Laila dari Jepara. Silakan. Fokus dan teratur. Fokus dan teratur. Oke, lanjut. Ayo terus. Tidak harus serius banget loh. Serius boleh. Ya silakan, bebas. Pokoknya yang terlintas ya. Nama Aini Kusna dari Kudus. Kudus, silakan. Kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan dan kekeluargaan. Oke, lanjut. Iya, nama. Terus lagi. Disiplin dan sejuk. Disiplin dan sejuk. Oke, lanjut. Nama berdiri Mas. Koyum. Dari Kudus. Oke. Ini kan belum kenal semua kan? Biar kalau ada yang berdiri kenal gitu ya. Ya. Pagi ya. Berarti kan ada sesuatu di bidang pendidikan yang terjadi di pagi hari, prosesnya upacara bendera, di sana ada disiplin, rapi, sejuk dan lain sebagainya. Nambah lagi, betul? Iya. Nah itu dulu. Mati, ya. Yang jelas pesertanya banyak. Pesertanya banyak, betul. Berarti di pondok ini tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak. Oke, lanjut. Iya. Nama? Dari Purwodadi. Wow. Ya itu cuman wow. Lanjut. Iya. Nama? Dari sangat menawan. Sangat menawan. Lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ayo, bebas. Pokoknya yang terlintas. Tidak harus serius. 2 rius, 3 rius tidak apa-apa ya. Berdiri. Rembang, ya. Indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Oke. Lanjut. Iya, berdiri. Apa yang terlintas? Pintar pemotretan. Jadi terkadang tidak selamanya yang kelihatan ganteng dan cantik dalam foto itu sesuai dengan aslinya. Pintar, tapi apakah sesuai dengan asli atau tidak? Yang jelas ini pintar yang motret. Betul. Jadi mengambil view-nya, kemudian bahasa iklannya ya, bahasa jurnalistiknya untuk mengembangkan atau memunculkan sebuah opini, sebuah wawasan pemahaman yang komplit tentang suatu proses pendidikan. Ayo lagi. Masih ada nggak? Masih ada? Ayo. Jangan malu-malu ya, silakan. Kami dari Salatiga. Salatiga. Hubul Waton, Pak. Hubul Waton. Wah, soalnya sekolahnya lah di luar negeri, di dalam negeri ya. Lagi. Masih ada? Sudah ada? Oh, masih ada. Silakan. Nama? Muhammad Imam Subi Dari Kudus. Menatap satu tujuan. Menatap satu tujuan. Oh, ada satu misi yang ingin digapai. Satu. Oh, lagi? Sudah? Sudah. Kok orang-orang sing muni ngene? Ustaz, semuanya laki-laki. Wah. Ini yang saya Tapi orang sing tidak laki-laki. Gitu. Nah, ini semua laki-laki. Kan saya cerita tentang
Menawan. Jadi di Menawan itu yang buul Quran Menawan semuanya laki-laki. Jadi yang nanti bisa berkhidmah di sini hanya yang laki-laki. Nah, itu laki-laki. Karena kadang kok ada calon wali santri survei, wah matur, tanglet, tanya banyak. Ustaz, di sini syaratnya apa Ustaz? Nanti kalau per bulannya itu berapa Ustaz? Nanti pertama kali bayar berapa Ustaz? Nanti boleh dikunjungi berapa kali sebulan Ustaz? Nanti boleh pulang. Pertanyaannya tuh macam-macam. Setelah detail saya tanya, anak bapak putra apa putri? Putri. Berarti ya harusnya tak pampangin dulu bahwa di sini itu putra. Jadi yang jelas pondok tahfidz yang buul Quran Menawan, dilihat dari wajah ini berarti ada di sana penggabungan pola pendidikan, ada sinergi antara pendidikan formal dan pendidikan pondok pesantren. Karena dia formal, ada upacara bendera, apel pagi atas nama peserta didik formal dilakukan dalam bentuk upacara. Tetapi suatu ketika dan yang paling sering dilakukan adalah apel ala santri. Gimana apel ala santrinya? Yaitu semuanya saat jam 7 tit, nah ada bel ya. Memang buat kaget di sana. Tapi kadang soalnya ding dang ding dong menyesuaikan. Yang jelas jam 7 bel berbunyi, semuanya harus sudah berseragam rapi, berkumpul di masjid. Namanya masjidnya apa Ustaz? Namanya yang buul Quran. Jadi semuanya yang buul Quran. Sementara saat ini santri yang ada di Menawan kurang lebih 720 lebih sekian. Pokoknya 720-an. Muat itu masjid, muat. Masjid itu kalau dilihat dari timur cuma 1 lantai, tapi kalau dilihat dari barat 3 lantai. Loh kok bisa Pak? Ustaz, itu tingkatnya nggak ke atas, enggak, tingkatnya ke bawah. Berarti menusuk mengisor. Kok bisa gitu? Oh, berarti tanah di Menawan itu posisinya tidak rata, tetapi berada di jurang-jurang. Sebelum ada pondok, ini adalah kawasan hutan dan jurang-jurang. Jadi posisinya seperti ini, miring. Nah, karena miring, kemudian ketika kita kepras itu tanah, kita atur posisinya, maka kadang akan muncul sebuah bangunan. Daripada aku murok, daripada saya datangkan tanah untuk menyamakan, sekalian saja bangunannya akan dibangun sesuai struktur tanah. Jadi dari timur kelihatan 1 lantai, tapi kalau dari barat 3 lantai. Yang paling banyak itu dari timur ada yang kelihatan 3 lantai, dari barat kelihatan 5 lantai. Ada menyesuaikan konstruksi tanah. Oh, ini berarti sudah ada sinergi antara pendidikan formal dan pondok pesantren. Ada sinergi antara bangunan dan tanah yang ada. Yang kebetulan lokasi kita berada di sebuah desa yang bernama Menawan. Makanya kemudian lebih terkenal dengan Yambuul Quran Menawan. Ada beberapa kawan itu yang nanya, Menawan itu singkatannya apa ya? Dikira Menawan itu singkatan. Kan sekarang banyak ya jargon-jargon penuh dengan singkatan. Pondok apa, kemudian dapat julukan apa. Nggak, Menawan bukan kami yang membuat nama, tapi karena pondok ini berada di desa yang bernama
Menawan. Apa arti menawan? Silakan angkat tangan. Ayo ikut ambil biar gak iya. Berdiri menawan. Iya. Memikat cukup. Menawan itu memikat. Lagi. Iya, berdiri. Elok. Oke. Menawan elok. Lagi. Ada tambahan? Ayo. Menawan itu apa? Baru dua? Iya. Menyejukkan hati. Menyejukkan hati. Oh. Oke. Menyejukkan hati. Oke, lagi. Iya. Mempesona. Mempesona. Oke, lagi tambah. Coba berdiri mana? Oh iya. Indah. Saya kadang tiang soalnya. Tiang asli sama tiang jalan. Ya lagi. Ada lagi? Iya. Oh, sampai aku bingung ngomongnya. Pokoknya oke, kalau ya tinggi kayak awan. Oke. Nah, ayo tambah. Ada? Cukup? Oh, ada lagi ya. Anggun. Oh, anggun. Oh, pakai N ya, bukan pakai R. Oh. Ya, anggun. Ada lagi? Tapi hampir semua satu makna. Menarik, mempesona, elok, sejuk dan lain sebagainya. Berarti menawan itu berarti mempesona, berarti orang yang memandang langsung terpesona, terpikat. Karena dia elok, rupawan dan lain sebagainya. Akhirnya dia datang. Kalau ketika ada yang mempesona kemudian wow, kayak yang tadi ya. Wow, kemudian dia datang. Entah itu survei atau mendaftar, maka yang terjadi setelah dia melihat suasana yang menawan, kemudian dia datang, maka kalau dia resmi menjadi santri, maka akan mendapatkan makna yang kedua dari menawan. Menawan itu maksudnya memenjarakan. Ya kan? Makanya kalau engkau melihat orang yang menawan, maka siaplah hatimu dipenjarakan di sana. Jadi menawan bisa mempesona, menarik, membuat orang datang. Tapi kalau sudah datang dia akan tertawan, karena kami akan menawannya, akan mondok di sana, tidak boleh pulang setahun kecuali sekali saja. Jadi di pondok yang mengumpul Quran prosesnya beda-beda. Ada yang setahun 1 kali boleh pulang, ada yang 2 kali boleh pulang, berbeda-beda. Tapi karena menawan, memenjarakan, tapi penjara suci, di sana Al-Quran yang akan mendidikmu bersama guru-guru dan lain sebagainya, maka pulang hanya setahun sekali. Kapan itu? Di akhir Ramadan sampai awal Syawal. Kurang lebih hitungan standarnya, tapi nanti menyesuaikan kondisinya umumnya standarnya dari 20 Ramadan sampai 10 Syawal. Berarti berapa hari kurang lebih? 20 hari. Tapi terkadang karena suatu dan lain hal bisa lebih lama, bisa juga lebih cepat. Karena ketika tanggal 20 Ramadan, apalagi unit-unit sekarang sudah banyak di mana-mana, biasanya kalau perpulangan di bulan Ramadan itu yang memulangkan siapa? Rawayain, Abniya Ulil Nuha sama Aba Ulil Albab. Jadi standarnya 20, tapi nanti akan terbagi sesuai dengan harinya. Misalkan, kan nggak mungkin Pati, Bejen, Bogor, Menawan, Colo tanggal 20 semua pemulangannya. Gimana Pak Yainya?
Akhirnya nanti ada yang lebih dulu. Yang paling lebih dulu itu pondok pusat. Mana pondok pusat? Nah, ini yang menjadi pemula, yang memulai perpulangan. Karena pondok pusat itu dipulangkan tanggal 17 Ramadan. Terus kan ya? Nah, malam 17 Ramadan plus nuzulul Quran plus muwaddaah, setelah itu kolam. Nginep saya oleh angsar, langsung pulang, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi dimulai 17, bisa 17, bisa 18, bisa 19. Yang penting patokan utamanya 20, bisa maju, bisa mundur sesuai jadwal Ramadan. Ya. Yang jelas kurang lebih 20 hari. Nanti jangan saling mari-mari. Maksudnya jangan, loh saya di sini kok liburnya cuma sekian. Nggak bisa menyesuaikan unit yang nanti jenengan tempati. Misalkan ada unit yang pulangnya kok 2 kali, kok menawar sekali lah. Makanya kalau kamu suka 2 kali, pilih unit yang 2 kali. Kalau senang yang sekali, ya pilih yang sekali. Itu menyesuaikan. Kalau sudah memilih, nanti jangan cari-cari alasan untuk tidak masuk. Aku nggak masuk, aku yang lain libur. Loh, nggak bisa. Jadi jenengan nanti harapannya panitia, saya sudah ngomong ke Pak Syai'un, peserta tidak boleh dipaksa untuk berada di satu unit. Tetapi pertama saya mohonkan agar nanti dibuatkan sebuah kertas di mana di situ ada pilihan. Jadi ada yang misalkan aku milih Becek, aku milih Yambuk Pati, aku milih. Jadi ada pilihan, nulis nama sama milih Yambuk mana. Kalau misalkan Ustaz saya bebas Ustaz, anak itu li khidmatil Quran, saya datang untuk berkhidmah pada Al-Quran. Dimanapun tempatnya adalah bumi Allah, dimanapun tempatnya adalah Yambukul Quran. Maka nanti ada kolom terakhir tulisannya bebas. Berarti kalau dia milih bebas, maka dia siap ditempatkan di mana saja. Tapi kalau sudah ada kecenderungan, tidak apa-apa, pilihlah kecenderungan itu, tapi sesuai dengan komposisi. Misalkan menawan, Yolana. Oh, ngolin Siti Fatimah menawan. Loh, Ustaz ini gambarnya lanang. Wah, yang ini jangan pilih menawan. Paling mungkin ya bebas, bebas, bisa ditempatkan sesuai. Tapi kalau sudah ada kecenderungan, tidak apa-apa, tulis kecenderunganmu. Semoga kuotanya ada. Tapi saya yakin kuota akan ada. Pasti butuh banyak. Kenapa butuh banyak? Pertanyaannya, kenapa butuh banyak? Karena di Yambukul Quran secara umum standarnya satu ustadz Quran pegang 10 standar. Tapi kadang ono sing nambah, ono sing 11, ono sing sahalaqah 12, ono sing sahalaqah 9. Standarnya maju mundurnya kita pakai angka berapa? 10. Kalau misalkan sekolah itu menerima santri baru, katakan di Pati tahun ini menerima berapa? 130. Wes, gampangannya 130. Kalau setiap 10 santri dipegang satu ustaz, nak 130 butuh berapa? 13. Itu hitungan umumnya. Jadi nanti akan menyesuaikan. Tapi kok misalkan kok milih di satu tempat kok akhirnya misalkan kok wabeh, wah berapa ini cowoknya? Warna sudah kerasan dengan padi, wah segar dah. Menunya aku pun cocok, wah tanahnya pun rata, udaranya pun masya Allah sesuai karena ada AC-nya. Wah, akhirnya milih padi kabeh, ora apa-apa. Tapi engkau nak sampean sing daftar misalkan kuotanya 13, sing daftar pati kok 16, maka akan ada pemilihan.
13 diambil, 3 tidak. Kalau menawan, tahun ini menerima 160, berarti kuotanya ada 16. Kurang lebih semacam itu. Kenapa perlu ustadz tahfidz, ustadzah hafidhah yang memang diperbantukan, diajak berkhidmah bersama di setiap unit. Dan ini hampir sama, ceritanya akan sama. Standar umum, satu ustadz pegang 10 santri. Nah, karena jenengan ini sebagai ustadz tahfidz, ustadz hafidz, ustadzah hafidhah, maka jenengan itu menjadi ujung tombak. Malah terkadang bukan hanya ujung tombak, tapi juga ujung tombol. Iya, kok bisa? Karena memungkinkan jenengan memberikan waktu tambahan di luar jam wajib. Memungkinkan. Orang apa-apa nih? Karena ujung tombak dan ujung tombol. Saya contohkan yang di Menawan, yang itu adalah juga ujung tombak. Otomatis ujung tombak dia adalah kekuatan terdepan untuk mengantarkan anak. Satu contohnya di Menawan, ujung tombak itu karena di Menawan salah satu syarat kenaikan kelas karena ada sinergi antara tahfidz dan pendidikan formal, maka syarat naik kelas itu minimal 5 juz. Kalau nggak dapat standarnya, target ini tidak didapat, maka tidak naik kelas. 2 kali tidak naik kelas dikembalikan ke orang tua. Makanya ujung tombak, bagaimana mengantarkan putra putriku. Nah, kalau di sana putraku, anak didikku yang 10 ini bisa mencapai minimal 5 juz. Berarti ujung tombak. Bagaimana bisa? Pak, halaqah saya tuh orangnya pintar-pintar Pak. 5 juz tuh kecil, santai Pak. Misalkan, boleh nggak Pak nambah? Boleh. Jadi misalkan ada anak bisa 10 juz, mantap. Bisa 15 juz, mantap. 20, mantap. 25, mantap. Setelah 30, mantul. Mantul adalah mantap. Apakah ada Ustaz setahun langsung 30 juz? Ada. Dari nol Ustaz? Iya. Kemarin saking senangnya saya, ada yang seperti itu. Anaknya kiai pasti Honda. Orang tuanya itu orang biasa, bahkan penjahit. Akhirnya sekarang saya datangi, saya tanya setelah kenal, Bapak jahit? Iya. Mau jahit seragam pondok pun mau. Alhamdulillah. Saya sambungkan. Itu setahun, selesai. Saking senangnya, saya carikan donatur, saya bawa ziarah ke Mekah Madinah. Alhamdulillah. Orang tuanya nangis. Kenapa? Karena belum ke sana. Ustaz, anak saya udah ke sana. Ya maaf Pak, saya nggak bisa ngajak Bapak. Karena Bapak belum hafal Al-Quran. Dan itu saya tanya ketika buat paspor, saya ajak. Bapak saya tidak saya ajak ke Mekah Madinah, tapi saya ajak ke Pati saja ya. Loh gimana? Buat paspor. Tak buatin paspor toh. Untuk mendampingi anaknya. Perjalanan itu saya tanya, Bapak pernah nyemak putranya? Tapi memang orang tuanya itu apa ya? Ikhlasnya, nggak pernah komentar, nggak pernah macam-macam, nggak pernah. Tentang pondok nggak pernah. Dia modelnya kayak santri zaman dulu. Zaman dulu kan seorang wali santri kalau datang kan ngeten, Pak Kiai, saya serahkan putra saya. Wes pokoknya Pak Kiai, terserah jenengan napak-napak kayak ngoten apa. Jiber monggo, putu monggo, wes terserah jenengan. Kan ngoten nggih. Wali santri dulu. Kalau sekarang, jenengan ini sekarang lho nggih. Aja kok gunakno niku. Senajan wong tuane ngono. Terus oleh tak jenengan Pak, juga wali itu. Aja.
Nuduhi terus ojo, pele opo. Wong daerah apa orang sebab kurang tuduhan, orang sebab kurang pemenan, kan kata. Kalau sekarang kok jenengan nuduhi, jewer ya, engko ono sing men video kan. Wah, langsung jenengan diartiskan alias di viral kan. Setelah itu jenengan dipenjarakan, kan bahaya. Nah, cuman ini, hari ini benar-benar seperti benar-benar ikhlas, pokoknya tidak pernah komentar. Pondok ada apa? Iya. Ada peraturan apa? Iya. Gak pernah komentar. Sampai nyemak anaknya tidak pernah. Jadi saat perjalanan ke Pati, Bapak pernah nyemak anak? Gak pernah. Sekarang sepak ya, terus saya suruh baca. Baca mulai rumahnya sampai kantor imigrasi Pati. Tutup kono mandek. Oh, sak mandek. Ayo mojok. Apalagi sampai nang sama ibu. Bagaimana senangnya kita? Wah, kita kadang hafal Quran belum tentu anak kita. Karena itu fadl min Allah azza wa jalla. Jadi itu ujung tombak ya. Ujung tombaknya berusaha agar mencapai standar minimal 5 juz. Ujung tombak di mana akan memungkinkan menghibahkan waktu yang sebenarnya bukan jam wajib. Di mana itu? Yaitu karena di Menawan kelas Quran itu ada satu kelas halaqah, berarti masing-masing halaqah berarti satu kelompok, satu ustadz, 10 santri. Ini kelas pertama. Kalau dia sudah selesai kelas pertama, sudah selesai 30 juz, siapa yang melegalkan dia kalau dia memang sudah 30 juz? Bukan ustadznya, tapi yang melegalkan, yang memberikan dia izin untuk naik ke panggung apa? Wisuda Al-Quran mendapatkan sanad. Kalau di Menawan yang memberi lisensi saya sendiri. Jadi setelah diajarkan segala tentang Quran, sudah selesai setoran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kewajiban dari seorang guru halaqah men-tryout selancar-lancarnya. Nah ini berarti di luar jam wajib. Kadang di bawah dia dapat undangan, wah di bawah santrinya. Sekalian yang baca santrinya dia cuma mendengarkan. Wah, atau dia Fatihah sama An-Nas. Wah, pokoknya di-tryout selancar-lancarnya. Kalau lancar, sudah terbukti di beberapa tempat, baru disetorkan tengkulok. Berarti dia menambah jam waktu. Ini yang ujung tombol. Mungkin dijak jajan, ayo belanja. Ambil Pak, kita ini mau bebas ya. Wah, kan lu kono es. Wah, bocah kadang kono, lanang apa meneh. Wah, terus baru 20 juz. Pak, kita itu mau enak nambah sana. Duh, mbak sana. Wah, ujung tombol. Jadi ustadz itu kalau di Menawan aja ada ujung tomboknya, karena bagaimana menjadikan anak itu benar-benar lancar. Karena kalau menulis dan guru-guru, nak orang lancar, mlebu ning omahku kok ora lancar, sing tak seneni ora bocah tapi ustaz. Jadi ustaz ora wani nyetor bocah nak durung lancar. Jadi nak ustaznya itu nyemak satu-satu kata, satu ayat, satu surat sampai di tryout, nanti saya menyimaknya langsung 30 juz. Kalau sudah tersimak oleh pimpinan pondok, baru dia naik panggung. Ustaz, tadi kan setahun sudah hafid. Masuk jenengan nggih. Misalkan di tryout setengah tahun. Kan belum lulus Ustaz. Terus ada kelanjutan kelas. Ada. Apa itu? Masa ada kelas lanjutan Ustaz? Kan Quran 30 juz, masa ada yang 31? Ya, bukan nambah juz karena tidak ada tambahan. Kelas selanjutnya jadi ada halaqah, ada apa tadi, kepemimpinan pondok berarti seleksi haflah. Jadi ada halaqah, kelas kedua adalah kelas haflah, maka yang ketiga adalah kelas tabarukan. Tabarukan itu bagaimana? Yaitu kita bawa dengan armada, biasanya nggak dari Menawan, anak-anak yang sudah selesai setor saya, walaupun belum secara resmi naik panggung, itu sudah kita antar setor ke Abah Ulil Albab, itu namanya tabarukan. Kalau dari Menawan kita antar pakai apa itu? Pajero biasanya.
Jadi dari Menawan sampai pusat Pajero, udah bang? Panas jeruk-jeruk, alias angkot. Lah karena ada sekolah, padahal setor di Abah itu antriannya banyak. Apalagi Kang sekarang diperbolehkan setor lebih dari sekali yang kuat. Setor selesai antri naik. Setor naik antri naik. Sak kuate saya. Kira-kira saya setor sak kuat, sak isinya lah. Sak isinya. Wah, semakin cerdas saya ngasih isin. Wah, aku sebagai ibu pada. Sing ya siji. Aku siji ya. Ini aku mau diaran pinter. Macam-macam. Lah karena macam-macam orangnya itu memungkinkan nggak selesai sampai jam sekolah masuk bisa-bisa masih di pusat ngantri lah. Saya mematar tengah babat karena di Menawan ada penggabungan sistem, harus sinergi antara menghafal dan sekolah, maka seandainya memungkinkan kalau anak Menawan setor diberi kesempatan setor yang awal-awal sehingga ketika pulang masih menangis sekolah. Akhirnya oke, tapi kudu berangkat Pajar. Dari Menawan berangkat Pajar, entah sholat di pondok pusat atau di perjalanan. Kemudian pas Abah mulai dia bisa masuk setoran yang awal. Itu untuk mensinergikan antara Quran dan sekolah. Nah kalau di Abah itu sudah selesai. Kalau ke Abah setornya langsung 1/4 juz. Nah, yang terakhir kok masih di Menawan, halakoh selesai, haflah oke, tabarukan beres, maka dia masuk kelas terakhir, kelas qiraah bersama. Ngaji pakai Faidul Barokat. Itu sementara gambaran umum sinergi yang terjadi di Menawan. Waktunya karena sampai 9:30, ini tinggal 5 menit. Wah. Kalau ada yang nanya atau langsung enak alias pulang, silakan. Monggo. Demikianlah pemaparan materi yang dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA. Selanjutnya masuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kali ini saya batasi maksimal 3 pertanyaan. Monggo bagi asatidz yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin mengetahui sistem yang lebih dalam, kami persilakan. Kami batasi 3 pertanyaan. 1, nanti tolong sebutkan nama dan asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Usman Al-Bukhari dari Bandar. Luar biasa Pak Yai. Misalnya pun saking pengabdi ikut berbadukan sama Romo Yai bahwa ada kesempatan waktu, entah berupa zakat atau meneruskan sampah. Lalu saya jawab ya. Udah bisa jawab. Kalau jawab, insya Allah nak Abah ngizin. Okay? Soalnya kalau kedah matur. Jadi memungkinkan akan kita sampaikan. Adapun Abah mengizinkan atau tidak menyesuaikan jawabannya Abah. Karena pertanyaannya adalah oleh setor Abah. Kan ngerti ya? Tapi tetap akan kita sampaikan. Yang jelas di luar jam ngajar nih. Alhamdulillah terjawab langsung. Pertanyaan yang kedua, silakan Ustaz Anwar. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama
saya Anwaruddin, asal dari YGBS 1 Pati, saya Uyai Nyuwun Perso. Kami kebetulan di sini kami berlima ini diamanai dari atasan disuruh untuk menangani para santri-santri yang belum mencapai target 5 juz dalam 1 tahun. Ini ada yang dari kelas 7, ada yang dari kelas 8. Nah, jadi dari pondok kami sendiri, khususnya yang Pati, ada usaha yang mana biar santri-santri itu yang istilahnya sebagai langkah kita memperhatikan khusus kepada santrinya. Yang saya pertanyakan, apakah di Menawan sendiri ada usaha seperti itu atau yang lain mungkin? Mohon. Jawabannya ada. Salah satu alternatif yang kita ambil, lagi-lagi alternatif ini tidak harus selalu sama. Jadi nanti setiap pondok akan punya solusi yang agak berbeda, tapi minimal ada bayangan. Sekali lagi, solusi ini bukan berarti solusi yang terbaik, tetapi sementara yang kita laksanakan di Menawan. Yang namanya sebuah proses, maka yang paling penting adalah proses awal. Ketika kita punya standar berapa 5 juz, maka kita benar-benar langkah awalnya ada di seleksi. Berarti langkah pertama yang dilakukan adalah selektif, memilih santri, sehingga harapannya yang masuk dan diterima itu bukan karena syafaat, tetapi benar-benar karena kemampuan. Makanya kita karantina di awal sampai 2 hari 2 malam. Itu dalam rangka menyiapkan kader yang memang siap dengan program yang ada. Oke, kita sudah ikhtiar secara penuh. Ketemu nih, yang namanya semangat itu bisa naik, bisa turun. Iman aja bisa naik, bisa turun. Wah, semangat juga semacam itu. Kita sudah prediksikan anak ini bisa, tapi ternyata dalam perjalanan semangat menurun. Bisa nggak? Bisa. Yang tadinya kurang bagus di tengah tambah bagus, bisa. Nah, kebetulan kita menangani anak yang ternyata semakin menurun sehingga kemungkinan tidak dapat mencapai target. Jenengan meneliti dan mengevaluasi itu jangan di akhir tahun. Kami akan melakukan evaluasi pencapaian hafalan itu di Februari. Jadi di Februari ini, kemarin itu, 1, ada ujian tengah semester. Karena ujian tengah semester juga selain formal, Quran juga diujikan. Maka di situ akan ketahuan anak-anak yang menurut prediksi itu memungkinkan mencapai target, ada yang tidak. Jadi mulai bulan Maret, karena Februari sudah terdeteksi pencapaian hafalan masing-masing santri, maka yang diperkirakan tidak mencapai target dengan jadwal biasa, maka mulai bulan Maret dia akan mendapatkan jam-jam tambahan. Baik itu jam tambahan memang diprogramkan oleh pondok atau diprogram sendiri oleh Ustadz Halaqah sebagai salah satu tombol, karena ujung tombol. Jadi mulai 1 Maret sudah diadakan sebuah pengelompokan mana yang kira-kira mencapai target, mana yang belum. Jadi Maret sudah ada tambahan jam untuk mereka. Itu salah satunya. Di sini nanti bisa menggunakan cara yang berbeda, di Menawan seperti itu adanya. Terima kasih atas jawabannya, Bang Jai. Pertanyaan terakhir kami persilakan. Terakhir. Walaupun tidak ada putri-putri pun boleh nanya. Baik, silakan. Mohon Ustazah. Kalau ada, luweh tekorongnya ya. Apa pendapat Anda, pendapat panjenengan tentang salah jurusan? Salah jurusan. Apakah sebaiknya si
mengundurkan diri dari menghafal Al-Quran, atau justru harus memaksakan diri mencapai target dengan durasi yang tidak ada batasan. Yang saya kebanyakan dari para penghafal Al-Quran kan motivasi orang tuanya kepingin atau menentukan keadaan atau bagaimana. Salah itu bersyukur. Salah lihat. Terus buat sampeyan numpak angkot salah jurusan lho ya. Modul ganti angkot ngono ya. Iku nak jurusane adalah jurusan duniawi, di mana memang ditentukan oleh dunia dan akal saja. Tapi kalau yang dituju itu adalah sesuatu yang ukhrawi, salah satunya adalah untuk menjadi salah seorang penghafal Al-Quran. Terlepas nanti motivasinya itu karena dia sendiri, atau dimotivasi oleh kawannya, atau dimotivasi oleh orang tuanya, tapi yang jelas punya satu cita-cita namanya menjadi penghafal Al-Quran. Maka di sini sebenarnya kalau mungkin dibilang salah jurusan kok, katanya kok bukan salah jurusan, tetapi mungkin kurang tepat memilih tempat atau kurang tepat memilih pondok. Jadi mungkin bisa dipindah ke pondok yang lebih santai. Misalkan gini, menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu. Orang itu punya kemampuan menghafal yang berbeda. Ada yang seperti ini, anak itu kalau menghafal cepat hafal, tapi juga cepat lupa. Ada. Suruh menghafal satu lembar itu bisa berapa menit, tapi dia cepat lupa. Cepat hafal, cepat lupa. Ada yang model kedua, dia itu menghafalnya lambat. Mungkin yang pertama tadi bisa 5 menit, dia butuh 1 jam. Tapi ketika hafal, lama lupanya. Jadi lambat hafalnya, lambat hilangnya. Kalau yang pertama apa? Cepat hafalnya, cepat hilangnya. Yang ini lambat, tetapi kalau sudah hafal menancap. Yang parah itu kan ketiga. Kalau menghafal lupa, kalau sudah hafal lupa. Mungkin yang jenengan maksud ini yang ketiga mungkin ya. Apa ini salah jurusan? Nah, ono model ngono aja modal menawan. Akan nggak naik kelas 2 tahun kemudian nggak bisa dikembalikan. Jadi cari tempat yang sesuai. Yang Ummul Quran itu ibarat restoran besar. Menu utamanya adalah nasi, cuman makanan atau pendukungnya, lauknya itu beda-beda. Nah, kebetulan kalau di Menawan seperti ini mungkin kurang pas, dan bukan berarti salah jurusan, mungkin kurang pas tempatnya. Kalau ada yang model seperti itu, maka dicarikan pondok tahfidz yang memang tidak ada targetnya. Jadi kalau menurut saya tidak ada kata salah jurusan, mungkin kurang tempatnya. Ibarat begini, jenengan ngerti kurma? Kukur-kukur untuk tumo. Bukan buahnya, apa namanya? Pohonnya. Saya ingat nih. Pohon itu apik ta elek? Apik. Tapi coba tandur ning Menawan. Urung mesti tumbuh karena tidak cocok dengan tanahnya. Bukan berarti salah proses penanamannya, tetapi salah memilih tanahnya. Jadi bukan karena kurma itu tidak baik kemudian ditanam nggak tumbuh, tapi tanahnya tidak cocok. Maka pilihkan yang Ummul Quran yang tidak ada targetnya. Jadi memungkinkan. Jadi nak kulo istilahnya kata ya, istilahnya bukan salah jurusan, tapi kurang tepat memilih tempat. Karena memang masing-masing punya proses penghafalan yang berbeda. Kadang cangkem ini kita arah-arah dengan bojo misalnya. Nak sampeyan dikenalno karo bapake,
utawa dikenalno karo kangane, kadang kita langsung menganggap itu perjodohan. Ya, tapi nak kenal dhewe iku tidak perjodohan. Padahal hasilnya tetap pernikahan. Terlepas sing kenal ke sapa, cuman kadang langsung ada pemahaman nak sing kenal ke bapak itu perjodohan. Nak sing kenal ke kanca, ha iku ndak. Ya perjodohan saja. Bukan salah jalur, tapi salah pemahaman, salah penafsiran, salah cara. Ya kurang lebih semacam itu. Jadi sekali lagi tidak ada salah jurusan, tapi mungkin kurang tepat memilih tempat. Terima kasih. Alhamdulillah telah selesai acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya doa penutup yang nanti kita menjalankan doanya pada beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz Yafiqah. Namun sebelumnya saya selaku moderator ingin mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati setuju. Akhirul kalam dari Taufiq Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa amril abdan wa shifaiha min al absar wal basair wa dhiyaiha qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma salli salatan kamilah sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqdu bil hawajat wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم يا الله نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اجعلنا وأولادنا تلاميذنا ذرياتنا جيراننا والذين حاضروا معنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضياء. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا الله حسنا وقصدنا وقصد الدنيا والآخرة. يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يا الله اللهم يا الله اكفنا البلاء يا الله اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا الله عبادك الصالحين اجعلنا من عبادك المقربين اجعلنا من فائزين في الدارين يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلم الفاتحة.